Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya mengenai Glad App. Pada video kali ini saya ingin menambahkan fungsi atau menjelaskan fungsi list ya, list yang bisa kita hubungkan dengan list yang lain gitu ya. Jadi listnya akan saling berhubungan. Misalkan di aplikasi yang sudah kita buat mengenai pelatihan ini, kita akan membuat satu lagi tampilan mengenai informasi mengenai kelas. Nah, biasanya kan pelatihan ada kelas A, kelas B, atau kalau di hotel berarti ruangan, misalkan ruangan melati sama ruangan mawar gitu ya. Nah, itu di ruangan situ pengajarnya siapa, panitianya siapa, pesertanya siapa aja gitu ya. Jadi akan ada hubungan antara list peserta dengan kelasnya gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, buka dulu sheetnya ya. Sheetnya kita edit. Di sheet ini saya menambahkan dua sheet ya. Pertama adalah sheet peserta yang isinya adalah biodata peserta. Jadi hal-hal mengenai peserta. Di sini saya ada nama, terus NRP ya. NRP ini nomor registrasi peserta, bisa diganti dengan nomor apa aja. Ini hanya bisa ditambahkan apa aja ya. Kemudian saya cantumkan foto, tapi yang saya isi hanya ada satu orang. Kemudian keterangan kelas. Nah, kelasnya misalkan James ini kelasnya apa, Jeremias kelasnya apa gitu ya. Bisa ditambahkan juga atribut-atribut yang lain, misalkan tanggal lahir, kemudian riwayat pelatihan gitu ya. Tapi saya hanya menggunakan sedikit saja sebagai contoh. Kemudian saya membuat satu sheet lagi, sheet kelas. Ini adalah keterangan mengenai kelas itu. Jadi ada kelas tuh namanya A dan B. Saya kasih image biar menarik saja ya. Kemudian di situ ada keterangan pengajarnya siapa, panitianya siapa. Kalau sudah membuat seperti ini, kita bisa hubungkan di Glad App-nya. Pertama, jangan lupa untuk melakukan reload ketika sudah ada perubahan di Google Sheet. Kita lakukan reload, klik reload ya. Bila sudah, kita akan masuk ke tabs. Ini tabs. Di sini kita akan masukkan tabs baru. Karena tampilan awalnya yang saya inginkan itu memilih kelas terlebih dahulu, maka akan saya tambahkan di sini tab dengan source itu kelas. Ya, kelas akan muncul kelas A, B begini ya. Kemudian saya kasih nama kelas. Saya kasih logonya saya ganti ini. Kemudian kita bisa atur mau dimasukkan di halaman tab sini atau di menu di samping. Nah, menu di samping itu seperti ini. Jadi dia munculnya di sini ya. Anggap aja di samping ya. Kemudian balik lagi ke menu layout. Di menu layout kita bisa coba akses kelas. Tampilannya masih seperti ini. Ada dua kelas. Kalau cuma dua kelas atau cuma 5 itu saya rasa search ini tidak perlu. Jadi ini bisa kita hilangkan fitur search ini di sini di feature. So search barnya di uncheck. Oke. Kemudian balik lagi ke layout. Nah, di sini ada A dan B, kemudian ada detail yang menunjukkan nama pemateri atau pengajar. Di sini saya pengennya bentuknya tidak seperti list ya, tidak seperti begini, tapi biar lebih menarik saya bikin tiles. Nah, seperti ini. Nah, detailnya saya hilangin aja. Image-nya kan tadi di kolom image ya. Nah, ini bisa kita buat, misalkan tilenya itu saya sukanya yang kotak yang satu baris isinya 2 begini. Kemudian saya suka judulnya ada di dalamnya, ada di pojok kanan bawah seperti ini. Ini bisa atur ya, bisa dicoba-coba. Oke, menu kelas sudah jadi. Kemudian ketika diklik A ini, maka akan muncul tampilan apa yang kita inginkan. Kebetulan ini sudah tersimpan, saya sudah coba. Di sini saya menggunakan komponen detail. Ini komponen detail ya. Di sini bisa ditambahkan komponen di sini. Komponen title ini saya pakai title. Ini title ya. Nah, di komponen title ini saya tuliskan nama kelas ini dan menggunakan gambar dari kolom image. Kemudian saya berikan basic text pengajar, kemudian basic text panitia. Nah, ini kebetulan sudah nampak ya pesertanya di dalam list relation ini, saya hapus dulu. Kemudian ketika sudah
nampak keterangan kelas seperti ini ya. Misalkan di kelas B juga ada seperti ini. Kita ingin menampilkan daftar peserta yang ada di sini gitu menggunakan list gitu ya. Tentu saja kita perlu menghubungkan terlebih dahulu sheet kelas ini dengan sheet peserta. Yang perlu dilakukan adalah mengakses ke menu data. Ini kebetulan saya udah bikin, saya hapus dulu saja. Delete. Nah, di menu di sheet kelas ini kita bisa tambahkan relasi. Ya, relasi kita beri nama relasi peserta misalkan. Nah, di sini apa sih yang kita relasikan dari menu kelas ini? Kita ambil dari kolom nama kelas, kita hubungkan ke sheet peserta yang kolomnya kelas. Kemudian kita cek match multiple, one to many ya, dan kemudian di sini akan muncul satu kolom, isinya itu pesertanya siapa aja ya di kelas A gitu ya. Kalau sudah terhubung seperti ini, maka balik lagi ke menu layout, kita bisa menggunakan komponen inline list atau list relation. Kalau inline list yang kita pakai ya, value-nya kita ganti dulu ke relasi ya, yang bentuknya begini ya. Ini berarti ini adalah kolom relasi yang kita bikin tadi. Nah, maka akan keluar list 3 orang karena saya bikinnya pesertanya per kelas 3 orang ya. 3 orang. Nah, siapa-siapa yang ada di kelas B gitu ya. Judulnya bisa kita ganti, misalkan ini peserta. Biar lebih ada batas gitu, saya tambahkan dulu separator misalkan. Separator saya masukkan sini. Nah, biar ada batasnya. Nah, ini ada peserta 3 di sini ya. Jadi kita bisa gunakan inline list ya, yang sudah dihubungkan dulu terlebih dahulu di data ini, bentuknya seperti ini. Nah, untuk peserta yang sedikit tentu tampilannya seperti ini tidak masalah gitu ya. Tapi kalau pesertanya bisa 30, ini bisa ke bawah terus sampai 30 gitu ya. Nah, bagusnya kalau pesertanya banyak itu kita jangan pakai inline list ya. Kita hapus dulu. Kita pakainya yang list relation. Nah, list relation value-nya kita ganti ke relasi peserta. Nanti akan munculnya seperti ini. Jadi sudah dalam bentuk rangkuman. Misalkan titelnya kita ganti jadi peserta. Ya, seperti ini ya. Peserta ini ada 3 item ya. Nah, 3 item artinya ada 3 peserta di sini. Kalau kita klik baru mengarahkan ke sebuah list ya, ke sebuah list. Listnya itu isinya adalah sheet peserta di kelas yang sesuai dengan yang kita pilih. Misalkan gini kan menu A ya, kita klik mengakses ke sheet peserta, tapi yang muncul hanya peserta yang di kelas A saja gitu. Ini bentuknya list ya. Oke, itu dari saya mengenai list. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.